Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mungkin pernah dengar ya kisah tentang Luqmanul Hakim beserta anaknya atau dengan anaknya. Ya, kalau mungkin pernah dengar, kita akan refresh lagi dan kita ambil pelajaran bersama-sama. Tapi untuk yang belum pernah dengar, ini adalah kisah yang memang banyak atau syarat dengan makna yang bisa kita ambil untuk kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman semuanya, pada satu hari Luqmanul Hakim berjalan melalui kampung bersama anaknya. Ya, bersama anaknya Luqmanul Hakim itu berjalan membawa seekor keledai. Nah, ketika itu Luqmanul Hakim dan anaknya jalan nuntun keledai ini. Ya, ketika jalan, akhirnya orang-orang di kampung itu komen, gitu kan. Biasa netizen itu suka komen, gitu. Senengnya komen. Lihat deh, gitu. Ini dua orang ini aneh ya. Masa punya kendaraan, tapi kendaraannya dituntun. Nah, maksudnya dia bawa keledai. Saat itu kan kendaraannya memang keledai, unta, sapi kan gitu ya. Bukan kayak sekarang motor. Ibaratnya ada dua orang bawa motor, tapi motornya dituntun gitu, bukan dinaikin. Nah, dia bawa keledai tapi keledainya nggak dinaikin, malah dituntun gitu. Aneh ya gitu. Sampai akhirnya di kampung berikutnya Luqman ini naik ke atas keledai dan anaknya di bawah karena memang keledainya nggak terlalu besar ya. Dan akhirnya dikomen lagi gitu, netizen lagi komen lagi gitu kan. Lihat deh, dasar bapak nggak tahu diri, masa ngebiarin anaknya jalan sedangkan dia naik di atas kuda gitu. Ya udah, akhirnya di kampung berikutnya gantian, anaknya yang naik, bapaknya di bawah, dikomen lagi gitu. Lihat deh, dasar anak nggak tahu diri, masa bapaknya jalan, dia anaknya naik di atas keledai, nggak tahu diri banget sih gitu. Durhaka banget tuh anak ya. Komen netizen emang pedes gitu ya, kayak cabai rawit gitu. Sampai akhirnya ya udahlah, gimana kalau kita naikin aja berdua nih, kita naik di keledai ini. Di komen lagi, lihat deh, masa itu anak sama bapak nggak tahu diri, keledai segede gitu dinaikin berdua, kan kasihan gitu. Akhirnya nggak ada yang benar, semua perbuatannya nggak ada yang benar di mata orang, di mata netizen kita tuh nggak ada yang benar. Nah, ternyata dari sini Luqmanul Hakim ingin mengajarkan sebuah hikmah kepada anaknya yang juga bisa kita ambil pelajaran berharga gitu. Jadi dari pelajaran ini kita bisa ambil dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran, diantaranya bahwa kita itu tidak bisa memenuhi semua keinginan manusia. Kita itu tidak bisa, nggak bakalan mungkin bisa mendapat ridho dari manusia seluruhnya gitu. Karena akal manusia itu berbeda-beda. Cara pandang manusia itu, tiap manusia itu beda-beda. Dia punya cara berpikirnya sendiri, punya akalnya sendiri. Ketika kita berbuat A, pasti ada orang aja yang komen, kok dia kayak gitu sih, kenapa nggak kayak gini, gitu. Ketika kita berbuat B, kenapa nggak C? Selalu aja salah di mata orang. Tapi ada juga yang setuju gitu. Ada yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Intinya nggak bisa kita pengen semua orang itu setuju sama apa yang kita lakukan. Itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman dan sebagai orang yang berakal tentunya, ya kan? Yang harus kita lakukan adalah bahwa tunaikan semua kewajiban kita dengan cara yang benar, yang kita yakini kebenarannya. Nggak usah urusin apa kata orang, selama kita yakin itu benar menurut hukum Allah dan menurut hukum positif yang ada di negara kita, karena kita tinggal di negara yang punya hukum juga. Selama itu tidak melanggar hukum manapun gitu kan, benar, maka kerjain. Apalagi itu sifatnya kewajiban kita gitu kan, terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia gitu kan. Yang kedua, jangan banyak ngurusin urusan orang, atau lebih baik diam. Jangan terlalu banyak komen urusan orang lain yang kita juga nggak tahu urusannya seperti apa, nggak tahu duduk perkaranya bagaimana gitu.
Ketika itu bukan urusan kita, maka lebih baik kita diam, kecuali kita dimintai pendapat tentang hal itu. Ketika kita tidak dimintai pendapat dan itu juga bukan domain kita, bukan urusan kita untuk komen di situ, maka nggak perlu komen. Lebih baik diam. Itu karena kita nggak tahu duduk perkaranya seperti apa dan kita nggak tahu mana yang benar dan juga mana yang tidak benar. Gitu. Jadi sebagai netizen, karena kita juga warga, diam itu emas, gitu kan. Jadi lebih baik diam. Fakul khairon auliyasmut. Katakan yang benar, yang baik, atau lebih baik diam. Gitu. Dan juga ketika kita menjadi pelaku, maka lakukan apa yang ingin kita lakukan selama benar dari segi syariat dan benar juga dari segi kenegaraan. Sehingga tidak ada aturan manapun yang kita langgar, kerjain aja. Gitu. Tip teman-teman, itu sedikit kisah tentang Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.